Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore. Sudah makan malam? Oh belum ya, nanti ditraktir sama Pak Tri ya. Ya, saya percaya hari ini Tuhan begitu baik dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu lo ya. Ya, jangan tidur Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita pengkhotbah dari atas bisa kelihatan ya, yang main HP, yang tidur ya. Tapi saya percaya hari ini tidak ada saudara yang tidur. Yang percaya katakan amin. Karena khotbah hanya singkat dan hari ini saya mau bawakan firman Tuhan, satu pengajaran tapi yang aplikatif supaya saudara pulang bisa melakukan firman. Amin. Amin. Ya, sebelum lanjut saya mau menyapa dulu karena saya percaya hari ini ada yang datang dari luar kota. Ada yang dari luar kota boleh lambaikan tangan yang sedang berlibur ke Malang ada? Oh ada, puji Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Karena cara taunya kalau baru datang ke tempat ini, datang ke gereja ini, cara taunya adalah tanya toiletnya di mana. Nah itu, karena kalau tanya toilet sudah pasti bukan jemaat, karena jemaat tahu toiletnya ada di mana, betul? Iya, saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara dari luar kota, selamat berlibur ke Malang, dan senang sekali bisa berjumpa, dan kami berharap firman Tuhan, hadirat Tuhan, saudara akan mengalami dan dilawat oleh Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita masuk di minggu yang kedua di bulan April. Kita belajar tentang bulan ini tentang mengalami mujizat. Minggu lalu kita belajar pribadi yang mengalami mujizat. Sekarang kita akan belajar keluarga yang mengalami mujizat. Ada keluarga besar, ada keluarga inti, ya. Dan sepanjang lebaran, libur lebaran ini puji Tuhan kita bisa kumpul dengan keluarga kita bisa kumpul dengan keluarga besar kita berlibur ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara ada yang berlibur keluar kota ya, ada keluar pulau, keluar negeri bahkan. Kalau saya kebalikan Bapak Ibu Saudara, kalau libur saya pakai untuk tidur. Kenapa? Karena kalau hari biasa saya sudah keliling kota, khotbah, melayani, berdoa, sehingga kalau saya libur, saya kebalikannya saya tidur saudara. Jadi saya pakai banyak istirahat, baik di Surabaya maupun juga di Malang, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau saudara ada yang ikuti Instagram saya, beberapa waktu ini memang sedang ramai tentang Kristen progresif. Di situ kita menyatakan bahwa akhir zaman muncul pengajar palsu, muncul pengajar sesat. Tetapi hari ini ada satu pertanyaan yang ini ditanyakan oleh banyak orang yang mungkin ini juga pertanyaan saudara. Pak, keselamatan kan hanya di dalam Yesus. Saudara percaya? Amin? Tidak ada jalan yang lain. Tetapi ada pertanyaan, Pak, bagaimana dengan mereka yang di pedalaman yang tidak mendengar tentang Yesus? Karena tidak ada penginjilan, karena tidak ada pemberitaan, bagaimana mereka mengalami keselamatan? Alkitab mencatat, mari kita melihat di 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat 19 ini kuncinya, kita perhatikan sama-sama. Ayat 19, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi jawaban dari pertanyaan yang tadi, saudara, jawabannya adalah Tuhan punya daulat dan kuasa untuk menyatakan firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Jadi orang yang di pedalaman itu ada 2 jawaban dari saya. Yang pertama, itulah semangat kita untuk menginjil. Kita harus menginjil. Bukan hanya di pedalaman, di kota pun kita mesti menginjil. Hari ini sudah mulai jarang orang mau menginjil. Padahal itu tugas kita semua, bukan tugas saya sebagai pendeta, tetapi tugas kita untuk menginjil. Nah sekarang bagaimana kita bisa menginjil? Ya dari hidup kita. Kalau saudara nyuri uang, terus saudara dicari tahu infonya, loh siapa itu yang nyuri? Iyo orang gereja loh. Injil tidak diberitakan. Tapi kalau saudara hidup jujur, orang akan melihat, kok beda ya sama orang dunia? Iya, karena dia percaya Yesus. Injil diberitakan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mereka yang tidak mendengar Injil, Yesus bisa kabarkan Injil itu dengan melalui rohnya. Dikatakan tadi, kepada roh-roh yang di penjara. Jadi kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan yang percaya katakan amin. Jadi itu jawabannya. Ya, ada banyak pertanyaan, misalnya bagaimana di perjanjian lama? Karena Yesus, kalau di perjanjian lama, sejatinya Allah Tritunggal itu bekerja tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mereka eksis dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan kekal.
Tetapi di perjanjian lama memang Yesus dicatat baru di perjanjian baru sebagai inkarnasi manusia. Bagaimana dengan yang di perjanjian lama? Nanti di seri khotbah saya berikutnya, sabar ya. Jadi ini saya kasih tipis-tipis dulu karena hari ini kita mau belajar tentang pengajaran aplikatif tentang keluarga yang mengalami mujizat. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi. Saudara, jadi dalam keluarga itu ada, saya kasih dua kata malam hari ini. Yang pertama adalah kutuk dan yang kedua adalah berkat. Sekali lagi, yang pertama adalah kutuk dan yang kedua adalah, saudara mau yang kabar baik atau mau yang kabar buruk dulu? Yang buruk dulu ya, karena bad news is a good news. Banyak orang yang suka kabar buruk, ya kan? Orang melihat kabar buruk menganggap itu kabar baik. Baik, dengan demikian saya akan mulai dulu dengan kabar yang buruk, baru nanti saya kasih kabar yang baik. Supaya saudara hari ini tahu bahwa yang kita fokus pada kabar baiknya. Kabar buruknya adalah banyak dalam keluarga-keluarga terjadi yang namanya kutuk. Sekali lagi saya ulangi, banyak dalam keluarga-keluarga terjadi yang namanya kutuk. Saudara, ketika seseorang itu lahir, dia sudah membawa namanya kutuk keturunan, kutuk dosa, dan natur dosa. Itulah sebabnya kekristenan itu bukan karena orang tuanya Kristen, terus anaknya Kristen, berarti ya ikut orang tuanya karena anaknya Kristen. Tidak. Kekristenan itu bicara pribadi lepas pribadi. Ayah, ibunya percaya, anaknya juga percaya. Bukan karena keluarga Kristen. Sudah sering keluarga Kristen, karena keluarga Kristen ya, ngajak anaknya ke gereja sulit kan? Karena mereka nggak ngalami Yesus, karena mereka menganggap itu agamawi, karena mereka menganggap itu liturgi. Nah, hari ini harus dibalik, mereka harus ngalami Yesus sehingga tidak perlu diajak ke gereja, mereka akan ke gereja. Karena mereka tahu, mereka kenal Yesus. Nah, masalahnya sekarang dalam keluarga-keluarga tanpa sadar apa yang dilakukan atas-atasnya itu membawa kutuk bagi bawah-bawahnya. Sekali lagi, tanpa sadar apa yang dilakukan oleh atas-atasnya itu membawa kutuk bagi keturunan-keturunannya. Dan itu harus dipatahkan di dalam nama Yesus. Loh Pak, apa bukti ayat Alkitabnya? Mari kita buka. Keluaran 20 ayat yang kelima. Jadi hari ini kita mau patahkan segala kutuk. Ya, dikatakan apa? Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, perhatikan, hidup saudara juga menentukan keturunan saudara. Sekali lagi saya ulangi, hidup saudara menurunkan kepada keturunan saudara. Kalau saudara pernah main kuasa gelap, kalau saudara pernah melakukan kejahatan di masa lalu, kalau tidak dipatahkan, anak saudara bisa sorrow. Kenapa? Firman Tuhan katakan, karena itu bisa nurun pada ketiga dan keempat, saudara. Jadi kita tahu ada kutuk namanya. Nanti saya akan bawa kepada berkat yang ini harus kita lakukan pada yang berkat. Firman Tuhan menyatakan lagi dalam Keluaran 34 ayat yang ke-7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Orang tua, papa mama, saya ingatkan, saudara hidup karena saudara punya keturunan. Jangan sampai saudara bermain dengan ilah lain atau dengan Allah lain. Jangan sampai saudara melakukan sesuatu yang itu menyebabkan kutuk dalam keluarga saudara. Seringkali kalau melihat anak kasihan ya, dia harus menanggung sesuatu yang salahnya orang tuanya. Karena itu namanya kutuk, saudara. Kita lihat lagi ayat Alkitabnya. Bilangan 14 ayat yang ke-18. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kenapa dikatakan ketiga dan keempat? Karena saudara tahu, sepanjang saya hidup, saya lihat maksimal orang itu pada cicit, betul nggak? Kalau generasi kelima sebutannya apa Bapak Ibu? Mungkin ada ya, tapi saya kurang familiar. Biasanya kan anak, terus habis itu cucu, cicit, betul ya? Yang kelima kan jarang, karena maksimal biasa cicit. Makanya Alkitab catat ketiga dan keempat. Saudara, Tuhan itu penuh kasih iya, tapi dia juga Tuhan yang adil, saudara. Jadi hari ini jangan sampai dalam keluarga kita ada yang namanya kutuk. Karena kesalahan kita.
Karena kita ngambil uangnya orang, uang panas misalnya. Karena kita tidak jujur, karena kita jahat dengan orang, karena kita fitnah orang. Hati-hati loh saudara. Tuhan akan membalaskan itu kepada ketiga dan keempat. Ini nggak main-main saudara. Makanya harus jaga hidup. Kita, apalagi saya melihat ada anak-anak muda, engkau akan menikah, jangan egois. Kau akan punya keturunan, jangan sampai keturunanmu mengalami sesuatu yang harusnya dia tidak alami. Yang harusnya dia tidak tanggung. Mari kita lihat lagi di Ulangan 5 ayat yang ke-9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bayangkan saudara, dicatat dalam 5 ayat. Berarti saudara ini tidak main-main. Berarti ketika ini dicatat di dalam Taurat, oleh Musa mencatatnya. Sehingga saudara tahu ada Musa mencatat ayat apa? Ajarlah, didiklah anak-anakmu dalam Taurat siang dan malam. Karena apa? Kutuk itu nyata saudara. Loh Pak, tapi kan sekarang hidupnya masih enak. Iya, karena itu lagi menuai yang atas yang menabur baik. Tapi kalau saudara menabur buruk, hati-hati. Anak Anda, cucu Anda, cicit Anda bisa menanggung. Loh ini sama, saya mulai dengan kabar buruk dulu, nanti baru kita masuk ke kabar yang baik ya. Nah sekarang apa yang membuat kutuk dalam keluarga ini sangat bahaya, bahkan bisa terjadi pertengkaran. Dan ini sering terjadi dalam pengadilan, cinta akan uang. Saudara, adik saya punya calon mertua di bagian notaris dan bagian hukum ya. Itu sering menemukan kakak adik bisa tengkar perkara aset, perkara properti, perkara uang. Lah dulu waktu kecil rukun, kok gede kok gegeran. Karena apa? Kita lihat di Alkitab sudah dicatat. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Tapi kalau maruk ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 kita catat sama-sama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau sudah bicara warisan loh saudara, bisa itu pengadilan ya, yang di pengadilan ketawa-ketawa aja saudara. Jangan saudara. Loh betul apa betul? Ini realita loh. Karena saya juga banyak melayani orangnya minta didoakan kakak lawan adiknya loh saudara. Firman sudah mencatat loh, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kita harus sadar ini saudara. Ini yang menyebabkan terjadi perpecahan, ini yang menyebabkan terjadi kutuk dalam keluarga. Tapi hari ini saya akan bawa saudara kepada kabar yang baik. Oke, kabar yang buruk sudah cukup saudara ya. Karena saya sudah sampaikan itu bahwa kutuk itu bisa dipatahkan di dalam nama Yesus. Ketika 2-3 orang berkumpul dan bersepakat dalam nama Yesus, maka Yesus hadir dan kutuk itu dipatahkan. Amin. Mari kita lanjut ke kabar yang baik supaya saudara nggak tegang. Saya lihat udah, wah tegang sekali. Tenang, tenang. Ada kabar baik buat saudara dan saya. Kabar baiknya adalah Tuhan menyediakan berkat bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Berkat gak secara bicara uang saudara. Berkat itu bicara damai sejahtera. Seneng kumpul dengan keluarga. Berkat itu bicara apa? Ada kesehatan dalam keluarga. Berkat gak bicara tentang materi, bicara apa lagi? Ada rasa cinta di keluarga. Saudara kalau yang sudah punya anak di usia remaja atau usia SMA, SMP, itu adalah masa-masa yang mereka sebetulnya harus senang di rumah bukan di luar saudara. Kenapa? Karena saudara, kalau sampai senang di luar jadi pertanyaan, kenapa? Karena bisa jadi di rumah ada sesuatu yang membuat mereka nggak senang di rumah saudara. Ketika di rumah itu jadi sorga, anak itu akan senang ke rumah. Tapi kalau di rumah itu jadi neraka, dia akan cari surga di luar. Perhatikan sekali lagi. Kalau rumahnya bukan surga, tetapi neraka, dia akan cari surga di luar. Nah ini penting sekali saudara, hari ini kita perhatikan. Biar rumah kita jadi surga, biar keluarga kita senang ada di rumah. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita melihat yang pertama. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah, baiknya ini ada lagunya ya. Sungguh alangkah
baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Ayat kedua. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun. Ayat ketiga. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah perintahkan agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan mencatat, kalau ada kerukunan di keluarga saudara, ada berkat yang tercurah. Yang percaya katakan amin. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau keluarga menjadi surga atau keluarga jadi neraka? Pilihan ada di tangan saudara. Tetapi firman Tuhan menyatakan, kalau ada kerukunan, maka berkat itu tercurah. Sekali lagi, berkat gak selalu bicara uang. Berkat itu bicara bagaimana saling mengasihi. Loh iya saudara, sedih loh saudara. Saya kalau sharing, saya sekali lagi ya, kalau saya sharing dengan calon mertua adik saya, bagaimana geger saudara hanya perkara warisan, perkara aset, perkara rumah, perkara tanah. Sampai ketika calon mertua adik saya itu kok dijamah Tuhan sampai, wis selesai, gak usah lanjut. Selesai, dan akhirnya selesai. Lah saudara, kalau rukun kan enak saudara. Betul nggak? Betul? Iya. Kadang-kadang serem ya, saudara malah lebih serem dari dunia gitu loh. Sebab itu hari ini kita mesti rubah. Yang kutuk menjadi berkat. Ini prinsip daripada Tuhan Yesus. Saudara, salib pada zaman era Romawi, pada era Yahudi, itu adalah hukuman yang paling hina untuk penjahat yang paling jahat. Dan Yesus bukan penjahat. Pilatus bilang apa? Aku tidak menemukan satu kesalahan kepada orang ini. Tetapi karena Anda memaksa, sehingga dia cuci tangan, artinya apa? Dia nggak tanggung jawab saudara. Tetapi saudara, siapa yang hari ini bangga pakai kalung salib? Wah, lek ke gereja kalungnya gede ya, sampai jalan, sampai gini ya. Pakai antingnya, sampai, wah ya antingnya, wah ya. Pakai baju salib, siapa yang nggak bangga? Karena kalau ada Yesus, kutuk dirubah menjadi berkat. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau ada Yesus, maka kutuk dirubah jadi berkat saudara. Saudara mesti cross check hari ini. Dalam keluarga-keluarga saudara, harus ada Yesus. Supaya apa? Kutuk dirubah jadi berkat. Maka dari itu penting kita lahir baru. Kenapa? Karena manusia sejak lahir itu sudah bawa dosa dari orang tuanya saudara. Sebab itu penting lahir baru, bertobat sehingga jadi ciptaan baru. Nah lanjut saudara, tadi berkat kalau rukun. Kalau rukun Tuhan curahkan berkat, pekerjaan lancar, kehidupan lancar, baik, semua baik, gak ada konflik, itu berkat, jasmani dan rohani. Sekarang, kalau kita keluarga hidup benar, kita lihat Mazmur 112 ayat yang pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah dan firman-Nya. Ayat yang kedua, anak cucunya akan, angkatan orang benar akan. Ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada, kebajikannya tetap untuk, iya. Dunia berkata harta yang paling berharga adalah, wah, keluarga cemara ya. No iya. Saudara, keluarga itu tidak bisa dinilai dengan uang saudara. Keluarga itu tidak bisa, tidak bisa, tidak ada nilainya saudara. Dan firman Tuhan katakan, tadi yang pertama, saya mau fokus aja ke kabar yang baik. Yang pertama, kalau saudara hidup benar keluarganya, maka Tuhan janjikan berkat akan tercurah. Yang kedua, kalau saudara keluarganya hidup benar di dalam Tuhan, maka dijanjikan apa? Perkasa di bumi. Anak dan cucunya perkasa di bumi. Dan yang selanjutnya ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Udah mau selesai, gak kerasa ya Bapak Ibu ya. Mazmur 37 ayat 25 sampai 28. Dahulu aku muda, sekarang telah, tetapi tidak pernah kulihat orang benar atau anak cucunya. Haleluya, ayat 26. Tiap hari ia dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi, ayat yang terakhir 27. 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 28 yang terakhir. Sebab, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Tetapi perhatikan, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan
saudara hari ini pilih. Mau jadi orang benar, dia akan pelihara anak cucu saudara, atau saudara mau jadi orang fasik, dilenyapkan sama Tuhan. Hati-hati saudara. Saya sering sampaikan penting sekali bicara kejujuran. Ya. Besok saya akan berangkat ke Blitar saudara, kita ada cabang di Blitar. Di Blitar ada jemaat-jemaat yang bekerja sebagai petani. Saya bilang kejujuran itu penting. Ada yang jual pisang, ada yang jual tomat. Saya bilang, kalau jual tomat 5 kilo, ya betul-betul 5 kilo. Jangan 4 kilo tomat, 1 kilonya kerikil. Anda dapat uang, tapi uang panas. Terus anak Anda makan uang panas. Nah, saudara, jangan jujur. Sebab itu Tuhan mencintai hukum-hukum itu bicara kejujuran. Dan ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, yang percaya katakan amin. Ya. Jadi yang kutuk kita patahkan, yang berkat ini yang kita pegang dalam keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, saya mau lebih dalam lagi hubungan keluarga bicara tentang orang tua dengan anak, suami dengan istri, anak dengan saudara, saudara dengan saudaranya. Nah saudara, saya sering menemukan fenomena ya, kalau ketika orang tua dipanggil Tuhan, baru memberikan penghormatan yang terbaik, betul? Baru memberikan segala yang terbaik. Loh pertanyaannya nggak kebalik ya, kenapa nggak waktu hidup diberikan penghormatan? Kenapa nggak waktu hidup orang tua kita muliakan? Itu menjadi pertanyaan. Misalnya pas di persemayaman ada yang tanya, ini pertanyaan yang penting dan doktrinal ya. Pak, kalau kami datang ke tempat waktu orang tua kami misalnya dipanggil Tuhan, dan di situ ada bakar-bakar, boleh nggak Pak? Jawaban saya tidak, karena itu ada penyembahan. Satu. Terus yang kedua, loh Pak, tapi kan itu untuk menghormati orang tua. Loh, menghormati orang tua waktu masih hidup. Tuh. Dua, Pak, kalau ada makanan yang sudah dipersembahkan, boleh dimakan nggak Pak makanannya? Jawabannya tidak. Di Alkitab dicatat, makanan yang sudah dipersembahkan oleh berhala tidak boleh dimakan. Itu jadi syak bagi orang lain. Nah, ini penting, ini doktrinal sekali. Nah sekarang, saudara, kita hormati orang tua selagi orang tua hidup, jangan kebalik. Anak-anak muda, kalau engkau masih punya orang tuamu Tuhan berikan kesempatan, berikan kesehatan, muliakanlah mereka. Jangan nunggu waktunya nyesel. Banyak seperti itu ya. Saya banyak menemukan seperti itu. Dan baru di hari terakhirnya baru memberikan penghormatan yang terbaik. Sia-sia. Justru selagi hidup, berikan penghormatan yang terbaik. Apalagi yang ketiga, yang penting secara doktrinal, kita tidak mendoakan orang mati, saudara. Orang yang percaya Yesus, dia ke sorga. Yang gak percaya Yesus, dia ke tempat lain. Sehingga kita tidak mendoakan orang mati. Karena ketika orang mati, dia putus hubungan dengan dunia. Dia tidak ada gentayangan, gak ada saudara. Itu akal-akalannya dunia, akal-akalannya setan. Pak, kan matinya gini arwah gentayangan. Enggak saudara, itu setan itu. Tapi orang pilihannya dua, kalau dia percaya Yesus dia ke sorga, kalau gak percaya Yesus ya berarti ke tempat yang lain. Makanya saudara, kalau hari ini ada saudara, keluarga-keluarga yang belum percaya Yesus, justru itu jadi beban saudara untuk doakan mereka supaya mereka percaya Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Dikatakan apa? Satu orang diselamatkan, maka seisi keluarganya pun akan diselamatkan. Bagaimana caranya? Ya melalui penginjilan saudara, melalui hidup saudara. Jadi sekali lagi saya tekankan, penghormatan kepada orang tua, itu justru waktu masih hidup saudara. Nah ini yang prinsip yang saya pegang. Sehingga apa? Dulu saya memilih ketika saya selesai kuliah, selesai sekolah, saya memilih kuliah di Indonesia. Di Surabaya saya kuliah. Sempat saya sekolah Alkitab di Singapura untuk 7 bulan, setelah itu saya kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena selagi kedua orang tua saya sehat dan hidup, saya mau memuliakan mereka, saya mau menyenangkan mereka, saudara. Jangan kebalik. Saya melihat banyak orang yang penyesalan itu sampai kebawa terus. Kenapa? Karena waktu orang tuanya hidup tidak dihormati, tidak dikasihi, tidak dimuliakan. Ya, kalau ada kesempatan hari ini, muliakanlah orang tuamu. Kasihilah orang tuamu. Yang percaya katakan amin. Yang mau mengasihi orang tua katakan amin. Ya, itu perintah Tuhan. Kasihlah dan hormatilah, taatilah orang tuamu. Dan orang tua, taatilah, kasihlah anak-anakmu. Didiklah mereka. Ajarlah mereka. Saya sedih hari ini saya melihat generasi saat ini. Di jalan-jalan, aduh, merokok sembarangan. Terus sudah gak ada lagi norma batasan, ceweknya 1, cowoknya 5. Loh itu, dulu waktu saya SMP, SMA itu ada namanya norma. Bagaimana kalau pergi lebih baik perempuan lebih banyak daripada yang laki-laki. Tapi sekarang kok itu kok sudah gak lazim ya. Ceweknya 1, cowoknya 5 gitu loh. Itu pikir saya. Terus pacaran, belum nikah,
liburan bisa sekamar gitu tuh gimana saudara? Itu kan norma-norma yang sudah mulai luntur ya, karena globalisasi. Enggak apa-apa kan, yang penting enggak satu kasur loh saudara. Sekamar aja itu sudah bukan norma yang baik, betul? Ya. Jadi ketika orang tua kita mendidik kita harus mau dididik. Dan ketika orang tua mengajar kita harus mau diajar. Jangan kita bilang, papa mama kolot, gak ngikuti zaman sekarang. Ini zaman now, zaman Korea, zaman luar negeri, yo. Kejadian nyesel baru datang ke saya, pastor tolong doakan. Nah ini nambah-nambahin tugas ini, saudara. Loh iya, padahal sering di mimbar ini disampaikan tentang kebenaran. Tapi ya itu tadi, hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, saudara. Ini penting. Sebab itu hari ini saya sampaikan hal yang aplikatif. Banyak pertanyaan kepada saya, Pak, saya sebagai anak, kalau orang tua saya nggak benar gimana Pak? Tetap saya hormati nggak orang tua saya? Saya jawab, tetap harus Anda hormati. Karena firman Tuhan adalah firman, harus dilakukan. Nanti itu tanggung jawab orang tuanya sama Tuhan. Karena orang tua harus yang mendidik anak. Tapi kenapa dia malah nggak benar? Berarti orang tuanya nggak benar. Tetapi anak tetap harus mengasihi orang tua. Harus menghormati orang tua. Nah orang tua, pertanyaan loh, Pak, kalau anak saya ini kurang ajar, nakal, itu saya tetap harus kasih anak saya? Ya, tetap harus dikasihi. Karena firman Tuhan katakan, kasihlah, didiklah, ajarlah anakmu. Nanti tanggung jawab anak itu kalau kurang ajar sama orang tuanya. Jadi masing-masing punya tugas Bapak Ibu Saudara. Yang ini selalu saya sampaikan, Saudara. Ya. Nah, Saudara, dalam kehidupan ada namanya tabur tuai. Kita tidak mengenal karma Bapak Ibu Saudara. Nah bedanya karma dengan tabur tuai apa? Nanti di seri khotbah berikutnya. Nanti kapan-kapan saya akan bahas bedanya karma dan tabur tuai itu apa Saudara. Kita tidak mengenal karma. Tapi yang kita kenal adalah tabur tuai. Jadi hari ini taburlah yang baik Saudara. Karena Saudara, kalau Saudara tabur yang baik, bisa jadi keturunan Saudara yang akan menuainya. Kalau Saudara tabur jahat, jangan salahkan kalau anak Anda nanti akan tuai hal yang tidak baik. Karena prinsip Alkitab, Saudara menabur, Saudara akan menuai. Ya saudara, ini penting sekali. Nah ini yang saya alami dalam kehidupan saya bisa saksikan. Sebelum saya menikah, saya melayani banyak tentang pacaran, relationship. Pacaran yang sehat itu bagaimana? Pacaran yang kudus itu bagaimana? Dan puji Tuhan, saya dapat istri yang baik. Bukan cuma istri yang baik, mertua dan keluarga besar ipar saya yang baik. Loh itu saya tabur, saya tuai. Ketika saya melayani gereja anak, saya melayani anak-anak saudara loh, yang di sekolah minggu, saya layani, saya doakan. Saya layani dengan baik, saya layani dengan sungguh. Apa yang terjadi? Saya menabur yang baik, saya tuai, Tuhan berikan saya anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang sehat. Loh iya saudara, itu namanya tabur tuai. Jadi hari ini taburlah yang baik, supaya saudara juga menuai yang baik saudara. Supaya dalam keluarga saudara mengalami mujizat, dan yang percaya katakan amin. Saudara, ada satu filosofi yang saya mau bagikan bagi saudara. Yaitu adalah filosofi anak, saudara. Kalau suami ditinggal mati oleh istrinya disebut apa? Duda. Kalau istri ditinggal mati oleh suaminya disebut janda. Kalau anak ditinggal mati ayahnya disebut yatim. Kalau anak ditinggal ibunya disebut piatu. Kalau ditinggal oleh ayah ibunya disebut yatim piatu. Tapi kalau orang tua kehilangan anaknya, apa sebutannya? Tidak ada satupun kata yang bisa mendeskripsikan kehilangan anak. Jadi hari ini saudara, ini penting supaya ini menyentuh hati saudara. Kalau saudara punya anak, punya keturunan, didik dan ajarlah betul anak-anak saudara. Kenapa? Ada orang yang kesulitan punya anak, bahkan sampai hari ini harus berjuang. Sudah pakai segala metode, pakai apa? Harus nunggu bertahun-tahun. Saudara punya anak, saudara jaga dan didik betul-betul, karena itu anugerah daripada Tuhan untuk saudara dan saya, karena saya juga punya anak. Saudara, bicara tentang tabur tuai, saya bersyukur kalau hari ini apa yang saya alami kebaikan Tuhan, dia tidak lepas dari tuaian-tuaian daripada orang tua saya dan kakek nenek saya. Saya mau tutup dengan kisah ini Bapak Ibu Saudara. Saya kalau manggil kakek saya dari ayah saya sebutannya Titik dan Bubu, kalau nenek itu Bubu. Titik mengajarkan satu nilai yang luar biasa saudara. Yaitu apa? Kalau dunia mengajarkan 1000 kali kebaikan, 1 kali kesalahan, maka ingat-ingatlah 1 kesalahan itu. Tapi yang Titik saya ajarkan luar biasa. 1000 kali kesalahan dengan 1 kali kebaikan, ingatlah terus 1 kebaikan itu. Kisahnya adalah
Jadi waktu itu dulu ayah saya tinggal di Panarukan saudara, dan di sebelahnya ada sebuah keluarga yang kaya raya, ya kaya begitu. Waktu itu ayah saya hidup kekurangan dan tetangga sebelah itu suka menghina ya. Wah kekurangan, gini gitu, wes pokoknya dihina. Semua emosi betul ya. Tapi Titik bilang sabar, sabar, sabar. Nah suatu kali Bapak Ibu Saudara, Titik saya mancal sepeda. Zaman dulu tuh sepeda pancal Bapak Ibu, dan itu ada dinamonya, tahu ya Bapak Ibu ya, pasti tahu ya, kan zamannya Bapak Ibu ya. Yang dipancal dia menyala senternya. Dan waktu dipancal lepas jerujinya itu ya, lepas rantainya lepas. Dan saudara tahu tetangga sebelah bawa motor. Waktu zaman itu kalau udah pakai motor berarti ya sekitar tahun 70-an gitu ya. Kalau pakai motor berarti orang kaya, betul ya pada zaman itu. Dan pakai motor, dan saudara tahu Titik saya dituntun. Jadi kayak dibarengin itu loh saudara. Sampai rumah karena tetanggaan sebelah. Dan saudara tahu karena kejadian itu Titik saya bilang sama ayah saya, mulai hari ini dan seterusnya, kalau sebelah susah kamu harus tolong. Dan saudara tahu sampai hari ini ayah saya ngirim uang untuk sebelah yang sebelah itu sekarang mengalami kesusahan saudara. Oh luar biasa saudara. Dari bobo saya belajar apa? Berilah yang terbaik saudara. Dulu waktu keluarga ayah saya kekurangan, ini cerita dari bobo saya, karena nggak bisa ngasih uang buat gereja, ngasihnya sayur saudara, karena ya cuman nandur sayur saudara, nandur kangkung ya, kangkung, sawi, persembahannya sayur saudara, jadi ngasih sawi sampai di EC sama jemaat ya, ini pendeta bukan kelinci ya gitu, karena dikasih sayur saudara, dikasih kangkung, apalagi kalau kangkung dimakan keluarnya kan kangkung lagi saudara ya, lah kangkung saudara. Tetapi bobo saya tahu bahwa Tuhan itu melihat hati kita, bukan lihat nilainya saudara. Dia berikan, dan saudara tahu itulah tabur tuai. Apa yang saudara bisa lihat dalam pelayanan Bapak Gembala, ayah saya, bagaimana Tuhan pakai dengan luar biasa. Itu karena taburan yang baik, menghasilkan Tuhan yang baik. Dan kalau hari ini saya bisa menikmati kebaikan Tuhan, ya karena taburan dari kakek nenek saya, papa mama saya, dan apa yang saya lakukan? Saya mau meneruskan taburan baik ini supaya anak cucu saya Tuhan pelihara dan perkasa di bumi. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara, kalau engkau lakukan firman, maka keturunanmu akan dipelihara Tuhan, dan anak cucumu akan perkasa di bumi. Dan kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi firman Tuhan itu akan aktif kalau kita lakukan. Saudara, banyak orang ke gereja cuma dengerin, gak ngelakukan firman, apalagi tidur di gereja. Saudara, nanti kapan saya akan khotbah tentang 4 jenis tanah, dan ini fenomena yang terjadi di gereja. Bagaimana ketika firman disampaikan tidur, akhirnya pulang gak ngerti, gak ngelakukan firman, hidupnya gak berubah. Tapi kalau saudara datang, saudara dengar, saudara lakukan firman, hidup saudara akan berubah. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara sadar gak? Sebetulnya kalau saudara di gereja begini, ini ada namanya spiritual warfare atau peperangan rohani. Saya bersyukur saya lihat dari tadi tidak ada yang main HP, dan tidak ada yang tidur loh saudara. Ya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Karena saudara haus dan lapar akan firman. Saudara, itu kenapa kalau saya berdoa selalu saya tengking roh jahat, saya tengking kuasa, kenapa? Kalau saudara itu tidak ditengking, saudara itu main HP, salah satunya spiritual warfare. Padahal WA itu lo bisa nanti, TikTok lo bisa nanti, apa mau dengerin khotbah sambil joget-joget gitu, kan nggak ada. Main Instagram itu bisa nanti. Tetapi firman saat ini yang ditabur, biar itu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup saudara. Hanya 30 menit loh, gak terasa, ini udah mau selesai juga, udah mau penutup ini saudara. Tetapi saudara yakinlah, kalau saudara sudah dengar firman tadi, fokus pada kabar baik, saudara lakukan, maka keluarga saudara dan saya akan mengalami mujizat. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya boleh mengundang pemain musik dan worship leader naik ke atas panggung. Saudara, mari saudara datang kepada Tuhan Yesus, keluarga-keluarga, terjadi pemulihan, terjadi keterbukaan. Saudara, hati saya itu selalu sedih, tercabi-cabi kalau saya datang ke panti jompo saudara. Banyak oma-oma, opa-opa yang saya tanya, loh oma, di sini anaknya kemana? Iya, udah pada sibuk kerja semua. Waduh, hati saya saudara. Itulah sebabnya betul ya kata dunia ya, satu ibu bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Ada satu mak yang datang kepada saya, nyo kan ngerti canggih teknologi nyo. Iya mak, HP ini mak ini tolong cek nyo rusak apa enggak. Loh apa mak? Kok enggak pernah ditelepon sama anak mbak cucu mak ya? Aduh Tuhan Yesus. Saya hidup cuman punya bobo sama mak.
Dan saya bersyukur selama bobo dan mak saya hidup, saya bisa ketemu dengan beliau-beliau. Mereka saat ini sudah ada di sorga. Saya bisa muliakan mereka. Saya belum pernah ketemu dengan titik dan apa saya. Saya bersyukur anak saya mengalami anugerah. Kenapa? Karena anak saya bisa dapat lengkap. Manggilnya tuakung. Tuakung itu kakeknya istri saya. Jadi tuakung tuama. Generasi 1, anak saya kan generasi 4. Tuakung tuamanya ada, sehat. Kalau orang tua saya titik bubu, ada. Kalau dari keluarga istri saya ngiung ema ada. Dan saya selalu ingatkan kepada anak saya 2 tahun tapi saya yakin dia bisa dengar dan dia bisa ngerti. Kasihilah orang tuamu, kasihilah orang tuamu. Saudara, hati saya meringis ketika saya mendengar ada orang tua berkata, "Pak, anak saya kok sudah gak mau menghormati saya, Pak ya?" Oh, Tuhan Yesus. Apa dia sudah lupa 9 bulan itu mengandung dengan rasa sakit dan mengeluarkannya juga dengan rasa sakit. Taruhannya nyawa, saudara. Itu satu-satunya taruhan yang tidak berdosa. Taruhan nyawa, saudara. Ya. Kalau taruhan yang lain itu berdosa. Hari ini, saudara, kalau engkau ada kepahitan dengan keluarga, yuk, gak usah nunggu keluar gereja. Saat ini, saudara, biar ada berkat dalam keluarga saudara dan saya. Jangan ada kutuk, saudara. Jangan ada pertikaian. Sudah cukup saya mendengar banyak keluarga bertengkar. Sudah cukup saya mendengar orang tua bisa melawan anak, anak bisa melawan orang tua, suami melawan istrinya, istri melawan suaminya, saudara melawan saudara. Sudah cukup. Hari ini saya mau dengar orang tua mengasihi anaknya, anak mengasihi orang tua, suami mengasihi istrinya, istri mengasihi suaminya, dan saudara mengasihi saudaranya. Mari, kita adalah orang percaya. Kita adalah pengikut Kristus. Bagaimana orang dunia bisa melihat? Kalau kita orang Kristus, pengikut Kristus, kita orang Kristen, tapi kita di pengadilan, kita bertengkar, dan orang yang melihat adalah orang dunia. Katanya kasihlah saudaramu, kasihlah sesamamu. Tapi kenapa dengan saudaranya bisa seperti itu, saudara? Saya rasa ini sudah waktunya untuk di akhir zaman ini orang-orang percaya jangan ada kutuk, tapi adalah berkat. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita butuh Yesus, saudara. Kita tidak bisa pakai kekuatan kita. Kita nggak bisa pakai andalkan daging kita, nggak bisa, saudara. Yang kita bisa andalkan itu Tuhan Yesus. Dia penolong kita, saudara. Tadi lagu berkata penolong yang setia hanya Yesus. Saudara, yuk pemulihan, yuk saudara. Malam hari ini ada pemulihan, ada pemulihan, ada pemulihan. Saya percaya sehari ini iman saudara sanggup mengadakan pemulihan. Pak, tapi suami saya di rumah, Pak. Saya ini ke gereja ini, sebetulnya saya ini diem-diem, Pak. Kalau ketahuan suami saya dikampar saya, Pak. Doakan dari tempat ini, suamimu bisa dijamah Tuhan. Istrimu bisa dijamah Tuhan.